Selamat sore ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, beserta Bapak Pendeta Julius. Shalom. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bersama Malaikat di Surga, nomor 8. Bersama malaikat di surga, nyanyikan puji-pujian, mazmurkan bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Tanganku ku angkat, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kesempatan-Mu, waktu yang Engkau berikan buat kami, untuk kami boleh datang kepadamu, memuji dan membesarkan nama-Mu di sore hari ini ya Tuhan. Kami KWVB Tuhan, mau memberikan yang terbaik, mau menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan Engkau begitu baik. Walaupun di tengah pandemi, walaupun di masa-masa yang sulit, tapi Tuhan Engkau tetap menyertai kami. Khususnya persekutuan wanita pada sore hari ini, Tuhan berkati kami. Beri kami semua satu hati untuk datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pemeliharaan ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan di sepanjang ibadah kami di sore hari ini, dari awal sampai selesainya. Semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyi lagi sebuah lagu, Satukanlah Hati Kami, 312. Nomor 300. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kita semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan.
Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Julius. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore ibu-ibu sekalian, Persekutuan Wanita Kristen VB, Kemayoran Baru. Hari ini bersama dengan saya kembali, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah sebelum firman Tuhan dapat kita pelajari bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, untuk kasih dan setia Tuhan bagi kami bersyukur untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi kami dimanapun kami berada. Bahkan ketika semua ibu-ibu ada di rumah, tetap Allah menolong kami, mencelikan mata rohani kami untuk dapat mengerti kebenaran firman yang baik ini, sehingga menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau juga pakai hamba-Mu yang lemah untuk mengabarkan kebenaran yang benar daripada Engkau dan menolong kami bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom ibu-ibu, selamat sore. Nah, hari ini saya akan mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 16. 2 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-23. 2 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 23. Saya tidak akan membacakan semua bagian firman Tuhan ini, tapi ada beberapa poin yang akan saya bacakan. Mari ibu-ibu nanti bisa membaca dengan teliti, dengan lengkap di rumah masing-masing ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud bertemu dengan Ziba. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis dan 100 buah-buahan musim anggur, musim panas dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, "Apakah maksudmu dengan semuanya ini?" Jawab Ziba, "Keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orang untuk dimakan. Buah anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah." Kemudian bertanyalah raja, "Di manakah anak tuanmu?" Jawab Ziba kepadanya, "Ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." Lalu berkatalah raja kepada Ziba, "Kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mefiboset." Kata Ziba, "Aku tunduk. Biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja." Nah, bacaan berikutnya tentang Simei mengutuki Daud. Bapak ibu-ibu bisa baca di rumah dengan lebih lengkap ya. Kita akan masuk ke dalam poin ini tentang bagaimana pemeliharaan Daud pemeliharaan Allah dalam kehidupan Daud sendiri. Ibu-ibu sekalian, siapakah Daud? Kita tahu Daud adalah seorang raja Israel. Dalam konteks ini, 2 Samuel pasal 16, Daud itu sedang ngapain? Kenapa dia harus mendapatkan bantuan dari seorang bernama Ziba? Dan kenapa kemudian dia dikutuki Simei? Jelas ini kita perlu memperlihatkan atau memperhatikan latar belakang. Latar belakang dari pasal 16 ini adalah Daud sedang melarikan diri dari putranya yang bernama Absalom. Absalom melakukan kudeta untuk membunuh Daud, membunuh para pahlawan Daud dan pegawai-pegawai yang setia pada Daud. Untuk apa? Menggulingkan kerajaan Daud dan mengambilnya bagi dirinya sendiri. Absalom anaknya, anak kandungnya, bukan anak angkat, bukan anak pungut, atau juga anak dari mana diambil, bukan. Absalom adalah anak kandungnya, anak yang dikasihi oleh Daud, tetapi melakukan kudeta kepada Daud dan punya niat untuk membunuhnya. Bukankah sesuatu yang sangat menyedihkan ya? Ketika kita melihat bahwa mengasihi Tuhan dalam seluruh kehidupan ini sangat mudah ketika kehidupan kita berjalan dengan baik. Hidup berjalan dengan baik, kehidupan sesuai dengan keinginan kita, mudah untuk memuji Tuhan, mudah untuk mengasihi Tuhan. Tetapi
Kalau ternyata Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupan ini datang, kesulitan datang dalam kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah kita masih bisa memuji Tuhan? Masih bisa menyerahkan hidup kita dan berharap sama Tuhan? Hari ini kita akan belajar dari Daud, seorang pahlawan iman. Ibu-ibu sekalian, kenapa sih si Absalom ini ingin membunuh ayahnya? Wah, ini masalah keluarga yang cukup pelik, luar biasa pelik. Nanti ibu-ibu bisa membaca di pasal-pasal sebelumnya. Diceritakan adalah bagaimana Absalom ini punya adik ya, yang kemudian diperkosa oleh kakaknya sendiri namanya Amnon. Nah, nanti ibu-ibu bisa baca. Kisah ini adalah di dalam, sebentar ya, saya akan buka. Kita bisa melihat di dalam pasalnya yang ke-13, namanya Amnon dan Tamar. Di sini diceritakan bahwa adik dari Absalom yang namanya Tamar diperkosa oleh saudaranya namanya Amnon. Tapi Daud tidak melakukan apa-apa. Disinilah muncul ketidaksukaan dari Absalom kepada Daud. Dan kemudian apa yang dilakukan Absalom? Dia membunuh saudaranya sendiri dan melarikan diri. Kemudian di dalam pelariannya selama beberapa tahun, Daud juga tidak memperhatikan dia. Sampai kemudian dia pulang ke Yehuda atau ke kerajaan. Daud juga masih tidak memperhatikan. Di sini muncul ketidaksukaan dia kepada Daud, muncul keinginan dia untuk menjatuhkan Daud, mengkudeta Daud. Dan kemudian ketika itu terjadi, Daud melarikan diri. Dia dikejar-kejar dan melarikan diri ke arah sungai Yordan. Di dalam keterpurukannya, di dalam masalahnya Daud, datang masalah lagi. Ada orang-orang yang dengan mudahnya memanfaatkan kemalangan Daud untuk keuntungan pribadi mereka. Yang pertama adalah namanya Ziba. Ziba ini adalah hamba dari Mephiboset. Siapakah Mephiboset? Mephiboset itu adalah anak dari Yonatan, cucu Raja Saul, yang menjadi teman karib, sahabat karib daripada Daud. Daud dan Yonatan. Ini adalah anaknya. Ditemukanlah si Mephiboset memang dia adalah seorang yang cacat dan kemudian diangkat oleh Daud menjadi anak raja, bisa duduk semeja dengan Daud, makan semeja dengan Daud. Dan semua harta kekayaan Saul diberikan kepada Mephiboset. Dan ada seorang hamba yang bernama Ziba yang menemani dia. Dan menariknya di sini, ibu-ibu sekalian, Ziba pada waktu Daud mengalami kemalangan, benar dia datang kepada Daud membawa, di sini dikatakan keledai, membawa roti, membawa kue, buah-buahan dan kemudian anggur. Tapi tujuannya adalah tujuan yang tersembunyi. Di dalam kemalangan itu dia mau memanfaatkan Daud untuk kepentingannya sendiri. Dia menipu Daud dengan mengatakan bahwa Mephiboset sudah memberontak. Mephiboset yang kamu angkat menjadi anak raja sudah memberontak. Dia melakukan itu untuk kepentingannya sendiri. Daud ditipu oleh seorang hamba bernama Ziba. Dan kemudian ibu-ibu sekalian, kita melihat bahwa Ziba ini mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena Daud dalam pelariannya ya dia tidak dengan sangat mudah untuk tidak meng-cross check ya, karena kejadian itu tempat yang jauh. Jadi dia berkata kepada Ziba, sekarang apa yang menjadi milik Mephiboset menjadi milikmu juga. Daud tertipu. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Selain daripada Daud juga ada seorang bernama Shimei. Shimei ini adalah keturunan daripada Raja Saul, berasal dari orang Benyamin. Kemudian apa yang dia lakukan? Dikatakan ketika Raja Daud sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul yang bernama Shimei bin Gera. Ia mendekati raja dan terus-menerus mengutukinya. Bayangkan, sudah jatuh, ditipu, ya, dikejar-kejar, ditipu sama seorang hamba namanya Ziba. Kemudian dia dikutuki lagi Daud ini dengan seorang bernama Shimei bin Gera dari keluarga Saul. Dikutukinya seperti ini. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah.
dihina, dicaci maki, dikutuk. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Kemalangan datang lagi, masalah datang lagi. Ibu-ibu bisa bayangkan seperti ini. Dalam keadaan seperti ini, Daud, apa yang dia lakukan? Wah, ini luar biasa ya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Dia berkata demikian, pula kepada Daud, kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, dia sudah ditipu oleh seorang bernama Ziba untuk keuntungan Ziba sendiri. Yang kedua, dia dikutuki oleh seorang yang bernama Simei bin Gera. Tetapi Daud tetap punya hati yang berpaut pada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan. Siapa tahu Tuhan akan memberikan yang baik bagiku. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Poin yang pertama yang bisa kita pelajari dari bagian ini, Tuhan berdaulat. Dia bisa merubah kemalangan jadi keberuntungan. Dia bisa merubah sesuatu yang jahat menjadi baik. Memang mungkin di dalam pandangan kita Daud ditipu oleh Ziba. Tapi Tuhan merubah itu jadi berkat. Pada waktu Daud melarikan diri, dia tidak punya makanan. Dia sedang terburu-buru. Ziba datang memang dengan keuntungan pribadi. Tetapi dia datang membawa makanan. Dikatakan dia memberi pelana keledai yang berpelana. Memberikan roti, memberikan kue, buah-buahan dan anggur. Untuk siapa? Untuk Daud dan orang-orangnya. Memang benar. Yang dilakukan Ziba itu adalah sesuatu yang tidak benar. Jahat. Mencari keuntungan, tapi bagi Tuhan dirubah menjadi berkat bagi Daud. Terus yang kedua kita melihat Simei memang benar dia mengutuki Daud. Dikutuki terus sepanjang perjalanan, dilempari sama batu terus sepanjang perjalanan. Tetapi kita melihat respon Daud, dia berubah. Dia percaya Tuhan mampu merubah ini menjadi berkat bagi aku. Dan kita bisa melihat bahwa dia akhirnya belajar. Benar, aku harus tahu siapa yang kupercaya itu Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tahu dia salah. Daud bersalah. Semua kejadian ini dia dikejar oleh anaknya, mau dibunuh oleh anaknya Absalom. Itu karena siapa? Kesalahan Daud sendiri, salah satunya. Karena dia tidak disiplinkan anaknya. Dia tidak menjalankan perintah hukum Taurat yang benar untuk menghukum anaknya yang berbuat salah. Tapi malah dia apa? Dia memanja-manjakan anaknya. Ini adalah salahnya Daud sendiri. Dan dia tahu. Makanya dia berkata, ini adalah salahku sendiri. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi orang ini. Biarkanlah ia mengutuk. Sebab Tuhan telah berfirman demikian kepadanya. Dia pikir biar Tuhan mungkin mengutus dia untuk mengingatkan aku. Aku memang orang yang bersalah. Aku orang berdosa. Bagi Daud, dia mengalami sebuah perubahan untuk belajar lebih percaya kepada Tuhan. Tuhan mampu merubah yang buruk menjadi yang baik. Yang tidak beruntung menjadi beruntung. Kemudian kita bisa melihat bagian yang terakhir. Ada seorang bernama Husai dan Ahitofel. Husai ini adalah sahabat daripada Daud. Dan Ahitofel ini adalah musuh daripada Daud. Pada waktu Absalom ingin menyerang Raja Daud, dia meminta nasihat dari Husai dan Ahitofel. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan berdaulat. Niat buruk, niat yang tidak baik, semua yang dilakukan hanya untuk kepentingan diri mereka, untuk menjatuhkan Daud, Tuhan rubah menjadi berkat bagi Daud, menjadi yang baik bagi Daud, menjadi kemurahan bagi Daud. Dan terlebih lagi Tuhan berkuasa untuk menentukan siapa yang memenangkan pertempuran ini. Tuhan berdaulat. Dan juga Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Hari ini, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa masalah-masalah yang kita hadapi mungkin tidak mudah. Kita menghadapi masalah dalam masa pandemi, keluarga, kesulitan dalam hal ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam masa-masa kita
keluarga kita sendiri, anak-anak kita, suami kita, atau orang-orang terdekat dengan kita. Masalah demi masalah, masalah demi masalah datang. Silih berganti pada kita. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Tapi percayalah, sama seperti Daud. Dia percaya bahwa Tuhan mampu merubah yang buruk menjadi baik. Merubah yang tidak beruntung menjadi sesuatu yang berkat bagi Daud. Begitu juga dengan kita. Percayalah kepada Tuhan. Dia mampu untuk merubah hidup kita. Dia mampu untuk memberkati kita. Dia mampu untuk mengeluarkan kita dan menolong kita dari semua kesulitan yang ada. Belajarlah untuk percaya kepadanya. Hari ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dan kami mau Tuhan sekali lagi melalui firman ini, kami belajar seperti Daud. Meskipun dia ditipu, meskipun dia dikutuk, dia tetap percaya pada Tuhan. Dan Tuhan merubah semuanya menjadi kemenangan bagi Daud. Kami sebagai anak Tuhan juga tidak mudah dalam menjalani hidup ini. Kami juga mungkin pernah ditipu, disakiti, segala sesuatu yang tidak baik pernah kami alami. Tapi hari ini Tuhan, di dalam masa-masa itu kami mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Engkau berdaulat dalam kehidupan kami. Mampu merubah apa yang tidak baik menjadi berkat bagi kami. Dan hari ini, biarlah seluruh keluarga dari ibu-ibu sekalian, pekerjaan dan pelayanannya mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Persekutuan PWKFB mengucapkan banyak terima kasih untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan di sore hari ini, sehingga kami semua mendapat kekuatan, kami semua selalu diberkati dengan tubuh sehat, iman kuat. Amin. Saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik. Yang terbaik, mari kita mempersiapkan diri untuk kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya ibu-ibu ya, ini kan dalam pandemi, jadi kalau kolektornya itu ibu-ibu boleh transfer atau ibu-ibu boleh masukkan di dalam kotak persembahan, celengan, silakan. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita memberikan persembahan dengan kita menyanyikan lagu Dengan Iman. Dengan Iman nomor 286. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku
bersyukur. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa untuk persembahan kami di sore hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau peduli kepada kami, Tuhan. Walaupun di tengah kesulitan kami boleh memberi. Kami bisa memberi karena ini semua adalah campur tangan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Sehingga kami boleh memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk persembahan. Walaupun sedikit, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Sebelumnya Pak Pendeta akan memberkati persekutuan kami di sore hari ini. Mari kita bersama-sama sekali lagi mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Biarlah ibu-ibu pulang membawa berkat dan kemurahan daripada Tuhan, keberuntungan, kasih karunia, damai sejahtera, berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan. Amin, amin, amin. Mari ibu-ibu kita akan nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan.